Selamat malam, Bu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan suatu materi mengenai kelompok sosial dan dinamika sosial. Presentasi dimulai oleh Bang Chandra yang akan menjelaskan mengenai kelompok sosial. Kemudian disusul oleh Bang Khairul mengenai dinamika sosial. Silakan, Bang. Oke, Bang, makasih Bang Alpian ya. Jadi kita langsung baca aja ya, Bu ya. Jadi kelompok sosial itu memiliki konsep dan apa saja hal yang mendorong manusia untuk hidup berkelompok. Hal yang mendorong manusia untuk hidup berkelompok itu keinginan untuk bersatu dengan manusia lain di sekitarnya. Keinginan untuk bersatu dengan situasi alam sekitarnya. Menurut ahli sosiologi, itu Soerjono Swekanto mengatakan kelompok sosial merupakan himpunan kesatuan manusia yang hidup bersama yang dalam memenuhi kebutuhannya saling memengaruhi dan saling menolong. Apa kriteria untuk dapat dikatakan sebagai suatu kelompok sosial? Di sini kriteria untuk dapat disebut sebagai kelompok sosial: 1. Tiap anggota kelompok harus menyadari bahwa dia sebagai bagian dari kelompok tersebut. 2. Adanya hubungan timbal balik antar anggota. 3. Adanya faktor yang dimiliki bersama. 4. Berstruktur dan mempunyai pola perilaku. 5. Bersistem dan berproses. Apa saja faktor pendorong terbentuknya kelompok sosial? Faktor pendorong terbentuknya kelompok sosial ialah A. Keyakinan bersama akan perlunya kelompok sosial. B. Persamaan ideologi yang mengikat seluruh anggota. C. Memiliki kepentingan bersama untuk memecahkan masalah. D. Berinteraksi dan komunikasi secara intens antar anggotanya. Apa saja klasifikasi kelompok sosial? Kelompok sosial terdiri dari primer dan sekunder. Kelompok primer dapat diartikan kelompok kecil yang di mana antar anggotanya memiliki perasaan, kebersamaan, dan loyalitas. Kelompok sekunder, kelompok dengan hubungan antar anggota kelompok kurang erat sebab anggota dalam kelompok sekunder terhubung secara impersonal, tidak bersifat pribadi. Kelompok formal dan informal. Kelompok formal ialah kelompok yang memiliki pola interaksi berdasarkan pada tugas fungsi organisasi dan memiliki kewenangan masing-masing yang bersifat struktural dan mengikuti hierarki organisasi. Dan kelompok informal terbentuk dari proses interaksi daya tarik dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Kelompok terbuka dan tertutup. Kelompok terbuka ialah kelompok yang terbentuk untuk masyarakat umum dan mempunyai rasa tanggap terhadap perubahan dan pembaharuan. Dan kelompok tertutup ialah kelompok yang terbentuk untuk kalangan tertentu sehingga untuk tetap menjaga kestabilan cenderung tidak bersedia menerima ide-ide baru dan jarang menerima anggota baru. Berdasarkan produktivitas, kelompok pseudo, kelompok yang anggota lebih produktif jika bekerja sendiri.
Kelompok tradisional ialah kelompok yang anggota setuju untuk bekerja sama tetapi mempunyai motivasi yang berbeda. Kelompok efektif, kelompok yang berpendapat bahwa keberhasilan anggota kelompok merupakan tujuan dari terbentuknya kelompok itu sendiri, sehingga para anggota kelompok berkomitmen pada tujuan umum untuk memaksimalkan kesuksesan diri sendiri dan juga anggota lain. Kelompok prestasi tinggi merupakan sebuah kelompok efektif di mana telah tercipta komitmen untuk saling percaya, saling menghargai, dan saling peduli di antara para anggota dalam rangka mencapai kesuksesan kelompok. Oke, sekarang kita akan membahas tentang dinamika sosial yang akan dibawakan oleh Bang Khairul Nafis. Baik, Pak Alfian, terima kasih. Baik Bu, saya akan melanjutkan presentasi dinamika kelompok sosial. Konsep dinamika kelompok sosial. Dinamika sosial diartikan sebagai suatu perubahan pada seluruh komponen masyarakat. Dari waktu ke waktu, dinamika sosial tercipta karena adanya interaksi antara komponen masyarakat yang akhirnya menimbulkan perubahan-perubahan dalam masyarakat baik secara progresif ataupun retrogresif. Sebab terjadinya dinamika kelompok sosial. 1. Berubahnya struktur kelompok sosial. Dan yang kedua, pergantian anggota kelompok. Yang ketiga, perubahan situasi sosial dan ekonomi. Jenis dinamika sosial. Yang pertama, pengendalian sosial. Cara serta proses yang akan ditempuh oleh sekelompok orang dan masyarakat sehingga berbagai anggotanya dapat bertindak sesuai dengan berbagai harapan masyarakat. Yang kedua, mobilitas sosial. Lingkup mobilitas sosial meliputi berbagai peristiwa sosial pada individu serta kelompok-kelompok bergerak dengan berpindah dari sebuah lapisan sosial ke dalam lapisan sosial yang lainnya. Jenis dinamika sosial yang kedua. Ketiga, penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial adalah perilaku dari sejumlah besar orang yang dianggap sebagai hal tercela serta di luar batas toleransi. Yang keempat, perubahan sosial. Perubahan ini menyangkut nilai-nilai norma-norma sosial serta pola-pola dalam perilaku organisasi. Susunan dari lembaga-lembaga kemasyarakatan serta lapisan-lapisan masyarakat, kekuasaan berupa sebuah wewenang, interaksi sosial, dan lain-lainnya. Baiklah, saya rasa itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan yang kami buat. Sampai jumpa kembali. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu.